Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan prosedur dalam bahasa C. Di sini kita akan mempelajarinya melalui tugas harian perkuliahan. Karena soalnya yang cukup banyak, di sini kita hanya akan mengambil soal bertipe ganjil. Untuk soal pertama, buatlah algoritma prosedur atau fungsi dalam bahasa C menampilkan bilangan dari 1 sampai dengan n, di mana n diinput dari alat masukan, n lebih dari sama dengan 1. Di sini kita harus menggunakan prosedur dan perulangan. Pertama, untuk source code-nya kita tuliskan dulu standar input output, library standar input output. Kemudian kita buat prosedurnya, menuliskan void sama dengan void pengulangan void di ntn. Di sini kita deklarasikan variabel nti. Untuk pengulangannya for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, printf persentage spasi i plus 1. Nah, untuk cara memanggil prosedur ini, kita tuliskan void main int input printf masukkan angka. Di sini scanf %d dan input untuk mengisi variabel input. Nah, untuk memanggilnya kita tuliskan lagi printf angka yang dimasukkan %d/n input untuk mengecek hasil inputan tadi, dan pengulangan void dalam kurung input untuk memanggil prosedur tadi. Coba kita run. Nah, masukkan angka 8, maka yang dimasukkan 8. Nah, di sini masukkan angka merupakan output dari yang ini. Kemudian angka yang dimasukkan adalah output dari yang ini, dan 1 2 3 4 5 6 7 8 merupakan hasil dari pemanggilan prosedur dengan cara seperti ini. Kemudian untuk nomor 3, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C. Mengulang menuliskan teks "Saya senang belajar bahasa C" sebanyak n kali dengan nilai n yang akan dibaca dengan scanf menggunakan perulangan for. Nah, untuk source code-nya seperti biasa, panggil library standar input output. Kita buat prosedurnya void pengulangan void int input. Di sini kita deklarasikan variabel i. Kemudian tuliskan prosedur. Kemudian tuliskan isi dari prosedurnya. Karena menggunakan perulangan, kita tuliskan for i sama dengan 0, i kurang dari input, i plus plus. Di sini seperti yang ditugaskan, printf saya sedang belajar bahasa C. Nah, untuk cara memanggilnya kita tuliskan void main int input untuk mendeklarasikan variabel input, printf masukkan angka, scanf %d dan input untuk mengisi variabel input. Nah, di sini untuk mengecek angka yang tadi dimasukkan, kita tuliskan printf angka yang dimasukkan %d. Di sini input. Nah, untuk memanggil prosedur tadi, kita tinggal menuliskan pengulangan void dalam kurung input. Kita coba run. Masukkan angka 5. Nah, di sini masukkan angka merupakan output dari yang ini. Angka yang dimasukkan merupakan output dari yang ini, dan saya senang belajar bahasa C adalah hasil dari pemanggilan prosedur tadi. Karena prosedur isinya pengulangan, maka yang akan terpanggil adalah pengulangan. Kemudian untuk nomor 5, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C. Tuliskan sebuah program yang membaca sebuah nilai n, kemudian menuliskan hasil penyebelahan deret tambah 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus titik-titik plus n sama dengan x. Di sini kita akan membuat prosedur untuk membuat penjumlahan deret bilangan. Pertama, kita panggil library standar input output dengan menuliskan hashtag include stdio.h. Kita buat prosedurnya void pengulangan void int input int hasil, karena di sini kita akan membutuhkan 2 variabel. Pertama, kita deklarasikan variabel i. Kita tuliskan pengulangannya for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan input, i plus plus. Nah, di sini kita menggunakan nested if. Jika i sama dengan input, maka printf %d. Dan jika di luar itu, printf %d plus. Hasilnya, karena kita akan
melakukan penjumlahan deret bilangan. Di sini hasil plus sama dengan i. Jadi akan dilakukan berulang sampai for ini tidak memenuhi. Nah, di sini printf sama dengan persentase hasil. Untuk memanggilnya kita tuliskan int input hasil sama dengan 0. Karena di sini hasilnya itu sebagai tempat total penjumlahannya, maka harus dimulai dari 0. Di sini printf masukkan angka, scanf persentase dan input untuk mengisi variabel input, dan untuk proses pemanggilannya kita tuliskan dulu printf angka yang dimasukkan persentase untuk mengecek hasil inputan tadi, dan pengulangan void dalam kurung input hasil untuk memanggil prosedur tadi. Kita cobakan, masukkan angka 6. Nah, sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21, benarnya sesuai dengan perhitungan. Selanjutnya untuk nomor 7, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menampilkan jumlah deret bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir yang diinput dalam alat masukan. Nah, panggil dulu library standard input output. Kita tuliskan prosedurnya, void pengulangan void int batas awal, batas akhir, dan total, karena di sini akan terdapat 3 variabel. Kita deklarasikan variabel i, printf deret angka ganjil. Nah, untuk pengulangannya kita tuliskan for i sama dengan batas awal, i kurang dari sama dengan batas akhir, i plus plus. Nah, jika ganjil, maka jika ganjil itu jika if i mod 2 tidak sama dengan 0, maka termasuk bilangan ganjil. Printf persentase output angka ganjil. Nah, kemudian totalnya kita lakukan seperti ini, total plus sama dengan i nambahin total plus angka ganjil. Nah, di sini kita tuliskan printf jumlah deret ganjil persentase total. Nah, untuk proses pemanggilannya kita tuliskan void main. Di sini kita deklarasikan batas awal, batas akhir, dan total sama dengan 0 karena akan menjadi tempat perhitungan. Nah, di sini printf masukkan batas awal, scanf persentase dan batas awal untuk mengisi variabel batas awal. Printf masukkan batas akhir, scanf persentase dan batas akhir untuk mengisi variabel batas akhir. Nah, di sini printf angka yang dimasukkan persentase sampai persentase adalah untuk mengecek hasil inputan tadi, dan untuk memanggil prosedur tadi kita tuliskan pengulangan void batas awal, batas akhir, total. Kita cobakan, batas awal 9, batas akhir 21. Nah, angka yang dimasukkan 9 sampai 21, dekatan angka ganjil 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Jika dijumlahkan 105. Untuk nomor 9, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menentukan sebuah bilangan prima atau komposit melalui data inputan dari scanf dengan batasan inputan batas awal lebih dari 91 dan batas akhir kurang dari 100. Nah, untuk selanjutnya kita panggil dulu library standar input output. Kita tuliskan prosedurnya, void bilangan prima komposit int batas awal, int batas akhir. Nah, di sini kita deklarasikan variabel i dan j untuk proses looping untuk memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Kita tuliskan printf bilangan prima dari persentase sampai dengan persentase adalah ini untuk mengecek batas awal dan batas akhir. Nah, deklarasikan dulu variabel int loop prime sama dengan batas awal. Nah, untuk pengulangannya for loop prime kurang dari batas akhir, loop prime plus plus. Nah, int kita deklarasikan variabel baru intc sama dengan 0 untuk menyeleksi apakah bilangan tersebut adalah prima atau bukan. Kita tuliskan pengulangannya for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan loop prime i plus plus. Nah, jika loop prime persen i sama dengan 0, c ditambah sama dengan 1. Nah, jika c kurang dari sama dengan 2, printf persentase spasi loop prime.
Nah, untuk for kedua, nah ini untuk mengecek apakah bilangan komposit. Untuk source code-nya hampir sama, yang membedakan adalah di sini jika if sama dengan C lebih dari 2, karena pembagi dari bilangan komposit pasti lebih dari 2, printf %d batas awal. Nah, untuk proses pemanggilannya, void main int batas awal batas akhir. Nah, printf masukkan batas awal, scanf %d dan batas awal untuk mengisi variabel batas awal. Printf masukkan batas akhir, scanf %d dan batas akhir untuk mengisi variabel batas akhir. Nah, printf angka yang dimasukkan %d sampai %d, atau angka yang dimasukkan batas awal sampai dengan batas akhir. Nah, untuk memanggilnya kita tuliskan bilangan prima komposit dalam kurung batas awal batas akhir. Masukkan batas awal 5, batas akhir 99. Nah, di sini dapat dilihat bilangan prima 5 sampai dengan 99 dan bilangan komposit dari 5 sampai dengan 99. Untuk nomor 11, buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C menghitung n faktorial, di mana n lebih dari sama dengan 0, 0 faktorial sama dengan 1, dengan tampilan sebagai berikut. Untuk source code-nya kita panggil dulu library standard input output, kita buat dulu prosedurnya. Void pengulangan void int input int hasil, deklarasikan variabel i. Untuk proses pengulangannya, for i sama dengan input i lebih dari 0, i min min. Di sini karena akan dilakukan secara descending. Nah, if i sama dengan 1, printf %d, else printf %d kali hasil kali sama dengan i. Printf sama dengan %d untuk menampilkan hasil. Nah, void mainnya untuk memanggil variabel tadi kita tuliskan int input hasil sama dengan 1. Printf masukkan angka scanf dan d, scanf %d dan input untuk mengisi variabel input. Nah, printf angka yang dimasukkan %d input untuk mengecek hasil inputan tadi, dan untuk memanggil prosedurnya kita tuliskan pengulangan void input, hasil. Kita coba kan 9. Nah, di sini 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 36.2880 seperti ini. Nah, untuk soal terakhir kita mengambil soal nomor 13. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C yang membaca panjang 3 buah sisi sebuah segitiga A, B, dan C, yang dalam hal ini A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C, lalu menentukan apakah ketiga sisi tersebut membentuk siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Untuk source code-nya, panggil dulu library standard input output. Nah, di sini untuk prosedurnya menggunakan if void jenis segitiga int A, int B, int C. Nah, jika C kali C sama dengan dalam kurung A kali A plus B kali B, ini rumus untuk mengecek apakah segitiga siku-siku. Printf seperti ini, hasil segitiga siku-siku. Nah, ini rumus untuk mencari apakah sebuah segitiga lancip. Nah, yang ini untuk mencari apakah sebuah segitiga itu tumpul. Untuk prosedur kedua kita tuliskan void input int i, int bintang angka, int temp, printf masukkan sisi %d, i, scanf %d dan temp untuk mengisi variabel temp. Di sini kita deklarasikan lagi bintang angka sama dengan temp. Untuk proses pemanggilannya void main int A, B, dan C ini memanggil yang pertama int 1, dan A, yang ini kedua memanggil int 2 dan B, dan ini memanggil prosedur yang sama untuk ketiga kalinya. Nah, ini printf panjang semua sisi %d A, B, C. Nah, untuk memanggil
prosedur yang pertama kita tuliskan jenis segitiga dalam kurung A, B, C. Kita coba 6, 6, 6. Nah, berarti ini adalah bentuk segitiga lancip. 3, 4, 5. Nah, ini segitiga siku-siku. Mungkin untuk video fungsi dan prosedur saya cukupkan. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai array.